nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana sih sebenarnya sistem kerja yang ada di kecamatan dalam melayani masyarakat? Kantor kecamatan adalah salah satu unit pemerintahan yang berada di tingkat kewilayahan administratif, berada langsung di bawah pemerintahan kota atau kabupaten. Kantor kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan wilayah, hingga menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkup kecamatan. Kini sekarang kita mengenal lebih dekat struktur organisasi pemerintahan di kecamatan. Let's go! Pertama, kita kenalan dulu sama yang paling atas, yaitu camat. Camat adalah pemimpin tertinggi di kantor kecamatan. Tugasnya memimpin jalannya pemerintahan, mengatur urusan pembangunan, dan memindah masyarakat di wilayah kecamatan. Camat juga menerima sebagian wewenang dari wali kota untuk mengatur semua urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jadi, semua koordinasi dan keputusan utama dipegang oleh camat. Lalu, ada sekretaris camat. Sekretaris camat adalah tangan kanan camat dalam mengatur semua kegiatan administrasi, mulai dari jadwal, dokumen, sampai urusan internal lainnya. Semua diatur supaya jalannya organisasi tetap rapi, tertib, dan lancar. Selanjutnya kita masuk ke bagian sub-bagian umum dan aparatur. Disinilah semua urusan surat menyurat, data pegawai, dan administrasi umum diatur. Kasubag ini juga yang mengurus absensi, pengarsipan dokumen penting, hingga memastikan seluruh staf bekerja sesuai aturan yang berlaku. Lanjut, ada Kasubag Keuangan dan Perencanaan. Bagian ini mengatur keuangan dan rencana kegiatan kecamatan. Mereka menyusun anggaran, mengevaluasi program, dan memastikan setiap dana digunakan secara tepat dan efisien. Bisa dibilang, ini bagian yang membuat semua rencana kecamatan bisa berjalan. Lalu ada Kasih Pemerintahan Umum, yang mengurus soal administrasi pemerintahan, mulai dari data kependudukan, pengelolaan wilayah, sampai hubungan dengan RT, RW, dan kelurahan. Kalau kalian pernah mengurus KK, KTP, atau surat pengantar, biasanya prosesnya melalui bidang ini loh. Salah satu layanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat di kantor kecamatan adalah layanan administrasi kependudukan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Capil. Di Kecamatan Pontianak Tenggara, masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah domisili, dan dokumen kependudukan lainnya. Layanan ini biasanya berada di bawah koordinasi seksi pemerintahan umum dan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dan sekarang kita kenalan dengan Kasih Pemberdayaan Masyarakat. Bagian ini tugasnya luar biasa penting loh. Mereka mendorong warga untuk aktif dan mandiri melalui pelatihan, bantuan usaha, dan kegiatan sosial lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa berkembang dan berdaya secara ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, kita kenalan dengan Kasih Ketentraman dan Ketertiban. Bagian ini memiliki tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan. Mereka bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian dalam menangani gangguan ketertiban dan mensosialisasikan aturan daerah kepada masyarakat. Nah, sekarang sudah lebih tahu kan gimana sistem kerja dan struktur organisasi pemerintahan di Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan ini, kita memahami bahwa Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan struktur organisasi yang tertata dan pelayanan yang terus berkembang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang peran strategis kecamatan dalam sistem pemerintahan.